Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raka Rifa dan teman saya Vika Mutia dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi keempat, yaitu proses perumusan Pancasila dan proklamasi. Proses perumusan Pancasila. Pancasila dirumuskan dalam sidang pertama oleh Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan, yaitu BPUPKI, yang dilaksanakan pada tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 1945. Dalam sidang tersebut, pembahasannya berkaitan dengan dasar negara Indonesia. 3 tokoh pun menyampaikan beberapa usulan mengenai falsafah atau dasar negara Indonesia. Mereka adalah Supomo, Muhammad Yamin, dan Soekarno. Penyampaian tersebut didasarkan pada arah Ketua BPUPKI, yaitu Rajiman Yodiningrat. Pada pembukaan sidang, ia menyatakan bahwa mendirikan negara yang merdeka membutuhkan suatu dasar negara. Berikut ini usulan rumusan dasar negara daripada tokoh pertama, yaitu Muhammad Yamin. Pada 29 Mei 1945. Usulan lisan yang pertama yaitu pri kebangsaan, yang kedua pri kemanusiaan, yang ketiga pri ketuhanan, yang keempat pri kerakyatan, dan yang kelima kesejahteraan rakyat. Kemudian usulan secara tertulis yaitu ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua kebangsaan persatuan Indonesia, yang ketiga rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, yang keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan, dan permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian yang kedua yaitu Supomo. Pada tanggal 31 Mei 1945, Supomo menyampaikan usulannya. Menurutnya, Indonesia merdeka adalah negara yang dapat mempersatukan semua golongan dan paham perseorangan, serta mempersatukan diri dengan berbagai lapisan rakyat. Usulan dasar negara menurut Supomo ada 5. Yang pertama, persatuan unitarisme. Yang kedua, keluargaan. Yang ketiga, keseimbangan lahir dan batin. Yang keempat, musyawarah. Yang kelima, yaitu keadilan rakyat. Kemudian oleh tokoh yang ketiga, yaitu Insinyur Soekarno. Pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno memberikan usulan yang berbentuk filosofis Grundlag atau peta cawung, yakni fundamen, filsafat, pikiran, jiwa, hasrat yang sedalam-dalamnya. Soekarno mengusulkan dasar negara dengan sebutan Pancadharma. Kemudian, dengan anjuran para ahli bahasa, rumusan dasar negara dinamakan Pancasila. Usulan dasar negara dari Insinyur Soekarno yang pertama adalah kebangsaan Indonesia, yang kedua internasional atau perikemanusiaan, yang ketiga mufakat atau demokrasi, yang keempat kesejahteraan sosial, di dalam naskah Piagam Jakarta, tepatnya pada alinea keempat, tercantum rumusan Pancasila. Berikut rumusan Pancasila dalam naskah Piagam Jakarta. Yang pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun, beberapa tokoh perwakilan dari Indonesia Timur menyatakan keberatan dengan sila pertama dalam rumusan tersebut. Asalnya, rakyat Indonesia tidak hanya berasal dari kalangan Muslim. Hal itu menjadi salah satu latar belakang perubahan sila pertama Pancasila menjadi ketuhanan yang Maha Esa.
Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara pada 18 Agustus 1945 oleh PPKI pada sidang pengesahan Undang-Undang Dasar 1945. Pada sidang tersebut, PPKI mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 yang dimana terdapat rumusan Pancasila sebagai dasar negara pada alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Berikut bunyi Pancasila sebagaimana disahkan dalam konstitusi. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian slide berikutnya akan dibacakan oleh teman saya, yaitu Vika Mutia. Silakan. Proses perumusan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Proses perumusan teks proklamasi dimulai saat pihak Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu pada 15 Agustus 1945. Golongan muda yang mengetahui kabar tersebut dari siaran radio BBC milik Inggris mendesak Soekarno dan Hatta untuk segera memanfaatkan situasi dengan menyatakan proklamasi. Namun, Soekarno-Hatta menolak karena belum ada pernyataan resmi dari pemerintah Jepang. Golongan tua berpendapat lebih baik menunggu sampai 24 Agustus, yakni tanggal yang ditetapkan Marsekal Terauchi untuk waktu kemerdekaan Indonesia ketika menerima Soekarno-Hatta Rajiman di Dalat. Pada 16 Agustus 1945, para pemuda di bawah pimpinan Soekarni, Hairul Saleh, dan Wikana bersepakat untuk mengamankan Soekarno-Hatta bersama Ibu Fatmawati dan Guntur ke Rengas Dengklok, dengan harapan agar mereka menuruti keinginan para pemuda. Penculikan yang dikenal dengan peristiwa Rengas Dengklok tersebut bertujuan untuk menjauhkan mereka dari segala pengaruh Jepang. Malam itu juga, rombongan berangkat ke Jakarta, menuju rumah Laksamana Maeda di Meiji Dori nomor 1 untuk membahas masalah tersebut. Setibanya di sana, tuan rumah menjelaskan permasalahan dan informasi yang sebenarnya terjadi. Maeda lalu mempersilakan ketiga tokoh menemui Gun Seikan atau kepala pemerintah militer Jenderal Moichiro Yamamoto untuk membahas upaya tindak lanjut yang akan dilakukan. Namun, setibanya di markas Gun Seikan di kawasan Gambir, mereka bertiga mendapat jawaban yang mengecewakan karena Jenderal Nishimura yang mewakili Gun Seikan melarang segala bentuk upaya perubahan situasi yang dilakukan. Mereka diharuskan menunggu sekutu datang terlebih dahulu. Ketiga tokoh tersebut bersepakat bahwa Jepang tidak dapat diharapkan lagi dan kemerdekaan harus segera dirancang secepatnya. Anggota PPKI yang menginap di Hotel Des Indes segera dikawal oleh Soekarni dan kawan-kawan menuju rumah Maeda. Pada 17 Agustus 1945, pukul 3 waktu Indonesia Barat, naskah proklamasi disusun oleh Soekarno, Hatta, dan Subarjo di ruang makan Maeda. Ahmad Subarjo menyumbang kalimat utama pada teks proklamasi, sementara Muhammad Hatta menyumbang kalimat terakhir di teks proklamasi. Lalu Soekarno dan Muhammad Hatta menandatangani teks proklamasi atas usul Soekarni. Naskah yang ditulis Soekarno itu diberikan ke Sayuti Melik untuk diketik dengan beberapa perubahan yang disepakati. Pada hari proklamasi kemerdekaan, teks proklamasi dibacakan oleh Soekarno didampingi Muhammad Hatta pada hari Jumat pukul 10 di Serambi depan rumah Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta, atau sekarang Jalan Proklamasi nomor 5 Jakarta Pusat. Setelah pembacaan proklamasi, bendera pusaka merah putih dikibarkan untuk pertama kalinya yang disaksikan oleh masyarakat di Jakarta. Tempat itu kini menjadi Taman Proklamasi dan dibangun Tugu Proklamasi untuk mengenang peristiwa bersejarah tersebut.
Ini ada isi naskah proklamasi. Isinya, kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 5 atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Sebelum diketik ulang oleh Sayuti Melik, kertas yang berisi teks proklamasi tulisan tangan Soekarno sempat akan dibuang karena dianggap tidak diperlukan lagi. Tapi kertas tersebut kemudian diambil dan disimpan oleh Burhanuddin Muhammadiyah sebagai dokumen pribadi. Setelah berakhirnya rapat perumusan naskah proklamasi pada 17 Agustus 1945. Setelah itu, Burhanuddin menyerahkan teks proklamasi kemerdekaan bangsa kepada Soeharto pada 1995 yang kemudian disimpan di Arsip Nasional Republik Indonesia. Hubungan Pancasila dengan proklamasi kemerdekaan RI. Yang pertama ada hubungan sejarah. Pancasila dan Proklamasi Kemerdekaan RI merupakan hasil dari perjuangan rakyat Indonesia yang telah berlangsung sejak zaman kolonialisme Belanda hingga pendudukan Jepang. Pancasila dan Proklamasi Kemerdekaan RI juga merupakan buah dari perumusan dan kesepakatan para founding fathers bangsa Indonesia yang menggambarkan cita-cita, nilai-nilai, dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Pancasila dan Proklamasi Kemerdekaan RI juga merupakan tonggak sejarah penting bagi bangsa Indonesia dalam memperjuangkan hak-haknya sebagai bangsa merdeka, berdaulat, bersatu, adil, dan makmur. Pancasila dan Proklamasi Kemerdekaan RI memiliki hubungan filsafat yang erat. Yang kedua ada hubungan filsafat. Pancasila dan Proklamasi Kemerdekaan RI memiliki hubungan filsafat yang erat karena keduanya mengandung unsur-unsur filsafati yang menjadi dasar pemikiran dan tindakan bangsa Indonesia. Pancasila mengandung unsur-unsur filsafati seperti metafisika tentang ketuhanan yang Maha Esa, etika tentang kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial, dan politik tentang permusyawaratan atau perwakilan. Proklamasi Kemerdekaan RI mengandung unsur-unsur filsafati seperti eksistensialisme tentang kemerdekaan sebagai pilihan dan tanggung jawab, nasionalisme tentang identitas dan kebangsaan sebagai bangsa Indonesia, dan universalisme tentang keterbukaan dan kerjasama dengan bangsa-bangsa lain. Yang terakhir, ada hubungan konstitusi. Pancasila dan Proklamasi Kemerdekaan RI memiliki hubungan konstitusi yang kuat karena keduanya menjadi landasan hukum dan konstitusional bagi negara Indonesia. Pancasila menjadi dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia yang tidak dapat diganggu-gugat. Pancasila juga menjadi sumber dari segala sumber hukum Indonesia. Pancasila juga menjadi pedoman bagi penyelenggaraan negara, pemerintahan, dan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Proklamasi Kemerdekaan RI menjadi dasar kemerdekaan dan kedaulatan bangsa Indonesia yang tidak dapat ditawar-tawar. Proklamasi Kemerdekaan RI juga menjadi dasar bagi pembentukan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Konstitusi Negara Indonesia. Proklamasi Kemerdekaan RI juga menjadi dasar bagi pengakuan internasional terhadap eksistensi negara Indonesia. Sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.